tim kita, Bu Sopi, beberapa kali melihat buaya. Ibu kalau nggak salah melihat 2 buaya, 2 ekor. Buaya darat, buaya laut. Tentu buaya laut. Kalau buaya darat ada di dalam kapal. Ya kita tidak ada ya buaya darat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali berjumpa dengan kami Pasca TV dalam segmen Lesti Pas. 15 menit bersama tokoh inspiratif Pengadilan Agama Sekayu. Saya, Dimas Olivia Rahmania, APP 2021. Pada kesempatan kali ini sudah bersama saya Ketua Pengadilan Agama Sekayu, Ibu Syarifah Aini, SAG MHI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Oli. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Mbak. Untuk sidangnya hari ini gimana? Kebetulan hari ini Ibu tidak sidang. Kosong ya Bu ya. Perjalanan sebagai hakim di Mahkamah Agung tentu banyak tempat atau satuan kerja yang dilalui seorang hakim. Kira-kira boleh diceritakan Bu? Baik, pertama sekali Ibu menjadi calon CPNS kalau dulu ya, kalau sekarang ASN ya. Dulu pertama sekali ditempatkan di Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada tahun 2000. Pangkal Pinang itu dulu masih wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Palembang, karena dulu PTA Babel belum ada. Setelah 2 tahun, karena kebetulan suami juga pegawai negeri pada UIN Raden Patah Palembang sebagai dosen, bisa pindah turut suami di tahun 2002 ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai seiring waktu, karena Ibu dulu formasinya adalah calon panitera pengganti, pada tahun 2023 ikut tes CPP, calon panitera pengganti, dan 2004 penempatan pertama di Pengadilan Agama Palembang kelas 1A sebagai panitera pengganti. Di tahun 2006 ikut tes hakim dari pengangkatan pegawai yang terakhir, karena dulu itu kan masih ada hakim dari pegawai, kalau sekarang kan nggak ada lagi. Dan alhamdulillah lulus penempatan pertama di Pengadilan Agama Muara Bulyan, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Lama di sana lebih kurang 4 tahun. Kemudian mutasi di Pengadilan Agama Kayu Agung pada tahun 2012. 2016 mutasi ke Pengadilan Agama Batu Raja, naik kelas ceritanya ke 1B. Di tahun 2017 itu dipanggil ikut fit and proper test pimpinan Waka kelas 2. Penempatan pertama di Satker Baru di Pengadilan Agama Muko-Muko di tahun 2018. Mbak Olip tidak tahu tuh di mana PA Muko-Muko. Saya pun dulu bingung, ada nggak itu di pulau? Ternyata PA Muko-Muko itu di wilayah paling utara dari Bengkulu. Itu wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, pemecahan dari Kabupaten Harga Makmur atau Bengkulu Utara. 1,5 tahun, alhamdulillah bisa masuk Sumsel kembali. Karena bagaimanapun juga kita seorang perempuan berkarir, tetapi juga istri. Sedangkan suami di wilayah Sumsel, dosen pada UIN Raden Patah. Tetap bagaimanapun juga ingin tugasnya itu kan yang tidak jauh-jauh dari suami. Alhamdulillah bisa mutasi kembali masuk di wilayah Sumsel di Pengadilan Agama Martapura. 2,5 tahun dipanggil fit and proper test 1B. Alhamdulillah 1 tahun yang lalu lebih kurang jadi wakil ketua di sini. Terus 1 bulan yang lalu serah terima jabatan dari Pak Ketua yang lama dan Ibu dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama tepatnya di tanggal 26 September 2020. Ya. Baru sampai sekarang lebih kurang 1 bulan kali ya. Seperti itu. Jadi salah satu terobosan Ibu dalam kepemimpinan Syarifah Aini adalah kekuatan Pasca TV. Selain itu, dalam pelayanan masyarakat tentu punya banyak layanan yang ingin kita berikan ya Bu ya. Salah satunya adalah yang di luar gedung. Ya. Boleh dibantu untuk dijelaskan Bu layanan tersebut? Baik, terima kasih Mbak Olive. Jadi betul sekali di Pengadilan Agama Sekayu ini banyak sekali inovasi-inovasi yang kita buat ya. Di antaranya inovasi non-aplikasi berupa pelayanan di luar gedung.
itu kita gagas pada tahun yang lalu ketika saya dengan Pak Ketua yang lama, Pak Ahmad Syarkawi, yang sekarang sudah mutasi menjadi Wakil Ketua kelas 1A Yogyakarta ya. Karena waktu itu di PA 04 kita sudah selesai, sudah habis. Saya kemukakan dengan Pak Ketua bagaimana kalau kita berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Pak untuk memfasilitasi kegiatan di luar gedung. Itu berangkat dari pengalaman saya selaku ketua di Pengadilan Agama Martapura sebelum di Sekayu. Dan alhamdulillah keinginan dan ide itu disambut baik oleh Bapak Bupati Musi Banyu Asin ya. Dan sudah berjalan mulai akhir tahun 2022 tadi. Dan alhamdulillah kemarin di masa jabatan Ibu yang baru beberapa hari bersama Pak Wakil Ketua kita yang baru, kita beraudensi dengan Pak Bupati kembali untuk kembali minta difasilitasi pelaksanaan pelayanan di luar gedung. Dan alhamdulillah memang beliau juga memberikan support sepenuhnya dalam hal pemberian pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi kita kembali difasilitasi untuk melaksanakan pelayanan di luar gedung itu, Mbak. Layanannya banyak ya kita berikan, mulai dari pemberian informasi, penerimaan perkara, persidangan, pemberian produk, juga pengembalian sisa panjer kita layani di luar gedung. Alhamdulillah besok perdana kalau tidak salah jadwal kita sudah kita share di sosial media kita ya. Ada 8 kali kegiatan yaitu mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 22 Desember setiap hari Jumat. Sebagai seorang hakim memutus dan mengadili perkara, Bu ya, kalau persidangan itu pasti sangat banyak yang sering dilakukan, apa yang paling berkesan? Kalau kesan dan kesan selama persidangan tentu banyak sekali ya, karena kan perkara di Pengadilan Agama Sekayu ini kan tidak hanya sebatas perkara perceraian saja. Itu banyak perkara-perkara lain, walaupun sampai saat ini belum ada perkara jenis sengketa ekonomi syariah. Tetapi untuk perkara yang lainnya itu sudah masuk semua di sini. Kalau yang paling terkesan selama persidangan adalah kita melaksanakan persidangan di luar gedung yang bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin ya, yaitu pelayanan sidang terpadu, sidang isbat nikah terpadu. Kenapa saya bilang itu paling terkesan? Karena kita melaksanakan persidangannya itu di wilayah terluar Kabupaten Musi Banyu Asin, yaitu bertempat di kantor camat Kecamatan Lalan. Pak Olip tahu tidak di mana Kecamatan Lalan? Paling jauh ya Bu ya? Iya, lebih kurang 1 hari dari Sekayu ini untuk sampai ke Lalan, karena kita berangkat dari Sekayu menuju ke Palembang, ke pelabuhan Jembatan PU kalau tidak salah ingat namanya, disambung dengan naik perahu, naik jet foil, lebih kurang 3 jam atau 2 jam setengah baru sampai di sana. Jadi dari sini ke Palembang aja memakan waktu 3 jam. Jadi itu hampir setengah hari habis hanya untuk perjalanan saja. Dan subhanallahnya di sana kayak kita sampai sungai itu mulai mengering sehingga kapalnya tidak bisa lewat, apa itu namanya, kipas ya, yang muter itu baling-balingnya nyangkut di lumpur. Jadi mau tidak mau kita stop di jalan. Akhirnya dibuat jembatan turun darurat untuk kita yang penumpang kapal ini turun. Sementara untuk ke lokasi kita masih jauh. Dalam keadaan situasi waktu itu hujan deras, peserta ini mulai dari hakim, panitera pengganti, jurusita, dan tim dari Kesra, Kementerian Agama, dan juga dari rekan-rekan Dukcapil, kita diunjal pakai ojek. Entah ojek, entah masyarakat setempat, yang jelas kita diunjal pakai motor, diangkut pakai motor dalam keadaan hujan deras. Itu sangat terkesan bagi kita, dan kapan bisa terulang lagi. Tapi insya Allah sebagaimana dalam audiensi kemarin kami dengan Pak Bupati berkeinginan agar pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu itu tetap terlaksana di tahun-tahun selanjutnya, tidak hanya terbatas di tahun 2023 ini saja. Dan kemarin kita juga sudah melaksanakan sidang isbat nikah terpadu di Kecamatan Sungai Keruh ya, Sungai Keruh, lanjutan dari yang di Lalan kemarin. Seperti itu Pak Olip. Untuk pemirsa Bapak Ibu yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Sekayu dan kebetulan tinggal di Kecamatan Sungai Lilin, yuk datang ke kantor Sungai.
mulai dari tanggal 3 November sampai 22 Desember, tim Prima Pengadilan Agama Sekayu akan hadir di sana untuk memberikan pelayanan gedung. Kita ketemu buaya, Bu? Lalan. Di Lalannya tidak, Oh, tetapi tidak. di sepanjang Sungai Musi karena sungai itu sedang surut, tim kita, Bu Sopi, beberapa kali melihat buaya. Ibu kalau nggak salah melihat 2 buaya, 2 ekor. Buaya darat, buaya laut. Tentu buaya laut. Kalau buaya darat ada di dalam kapal. Ya kita tidak ada ya buaya darat. Kalau kita lihat di PTSP kan lagi meriah, Bu. Banyak balon-balon, banyak ciri khas yang happy birthday banget lah, Bu ya. Kira-kira, Bu, menyambut 41 tahun Pengadilan Agama Sekayu berulang tahun. Apa saja harapan Ibu selaku Ketua Pengadilan Agama Sekayu? Baik. Alhamdulillah seperti yang tadi Mbak Olip sampaikan ya, di PTSP kita banyak sekali balon-balon ciri khas kemeriahan ulang tahun. Ulang tahun yang ke-41 kita kan sebenarnya jatuh pada tanggal 28 kemarin ya, 28 Oktober. Tetapi Ibu selaku Ketua Pengadilan Agama Sekayu ini berkeinginan agar perayaan HUT ulang tahun kita yang 41 tahun ini dirangkai dengan kegiatan yang sangat bermanfaat, yang intinya adalah untuk meningkatkan pelayanan prima kita kepada masyarakat Kabupaten Musi Banyu Asin. Mana di dalam HUT itu nanti kita akan melaksanakan penandatanganan MOU kontrak kerjasama dengan pemerintah kabupaten terkait pelayanan di luar gedung dan sidang isbat terpadu, juga dengan Kalapas terkait bantuan sidang via elektronik bagi pihak yang di dalam lapas, juga dengan pihak kepolisian Polres Kabupaten Musi Banyu Asin terkait pengamanan sidang pemeriksaan setempat, eksekusi dan lainnya. Jadi ada 3 MOU yang nanti akan kita tanda tangani bersama dalam perayaan HUT kita. Juga ada satu yang lebih penting yang akan ditandatangani adalah dukungan bersama dari instansi vertikal, khususnya yang adalah dari Forkopimda terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sekayu. Tentu harapan Ibu selaku Ketua Pengadilan Agama Sekayu sangat besar agar kita di tahun 2024 ini benar-benar dapat melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Seperti itu. Impian kita tercapai ya. Waktu berjalan cepat sekali dengan Ibu PA Sekayu ini ya. Belum kita tutup, kira-kira ada mau sampaikan ke Pasca TV? Baik, saya menyampaikan satu pesan saja, selain kepada masyarakat, yang terutama sekali adalah kepada kita semua yang ada di Pengadilan Agama Sekayu. Mari bersama kita melaksanakan pembangunan zona integritas, kita bersama-sama bekerja dan bekerja bersama-sama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak ada permasalahan seberat apapun yang tidak bisa kita selesaikan dengan bersama-sama. Sebagaimana slogan kita, same-same kita paca. Menutup tayangan perdana kita pada hari ini. Terima kasih Ibu atas kesempatannya untuk bisa berbincang di Lestipas. Untuk para pemirsa, jangan lupa untuk menyaksikan segmen terbaru kita, salah satunya yaitu Apa Sih Setelah Ini ya. Sampai bertemu di tayangan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.